Bu Aminah, seorang wanita lansia yang selalu tampak tegar, diam-diam menahan rasa sakit hebat karena sudah 3 hari tidak bisa buang air besar, hanya duduk di pojok rumah dengan perut yang terasa semakin kembung, dan meskipun anaknya berusaha bertanya dengan penuh perhatian, ia selalu menjawab dengan santai, "Nggak apa-apa, paling masuk angin." Tapi malam itu, rasa nyeri di perut bagian bawahnya semakin tak tertahankan hingga ia terbangun dari tiduran, menahan air mata, dan merasakan betapa tubuhnya tidak lagi bisa disangkal meskipun ia berusaha menutupi segalanya demi tidak merepotkan orang lain. Sebuah situasi yang sebenarnya banyak dialami lansia, namun seringkali mereka memilih diam dan menganggapnya sebagai hal biasa. Padahal masalah kecil ini bisa berkembang menjadi persoalan yang jauh lebih besar, yang tak hanya menyakitkan fisik, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup mereka, baik secara fisik maupun emosional. Terutama jika tak ada perhatian dan penanganan yang tepat dari keluarga dan orang terdekat mereka. Sembelit atau kesulitan buang air besar adalah masalah kesehatan yang seringkali dianggap sepele, terutama pada lansia. Banyak yang memilih untuk diam atau menganggapnya sebagai hal yang biasa. Padahal, masalah ini bisa berdampak jauh lebih besar jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat. Lansia seringkali mengabaikan tanda-tanda peringatan karena merasa malu atau enggan merepotkan keluarga. Sehingga masalah sembelit yang awalnya ringan bisa berkembang menjadi kondisi yang lebih serius, seperti iritasi usus, wasir, bahkan gangguan pencernaan kronis. Keadaan ini seringkali diperburuk dengan pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, dan efek samping dari obat-obatan yang mereka konsumsi. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana pengalaman Bu Aminah, seorang lansia yang mengalami sembelit, bisa membuka mata kita tentang betapa pentingnya perhatian terhadap masalah-masalah kesehatan sederhana namun krusial yang sering diabaikan di usia senja. Bu Aminah 71 tahun tinggal bersama menantu dan cucunya. Ia dikenal pendiam dan tidak pernah mengeluh. Tapi akhir-akhir ini, ia sering terlihat lesu dan tidak semangat makan. Ketika ditanya, ia bilang sedang masuk angin. Namun, suatu malam, ia mengeluh perut kembung dan nyeri. Setelah dibawa ke dokter, ternyata ia mengalami konstipasi berat. 3 hari belum BAB, tinja mengeras, dan ususnya mengalami iritasi ringan. Faktor penyebab utama sembelit pada lansia antara lain, kurang asupan serat, sayur, buah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan sembelit pada lansia adalah kurangnya asupan serat dalam makanan. Serat berperan penting dalam memperlancar pencernaan dengan meningkatkan volume tinja dan mempercepat proses pembuangan. Sayur-sayuran dan buah-buahan mengandung serat yang dapat membantu menjaga kesehatan usus. Namun, banyak lansia yang cenderung menghindari makanan yang kaya serat karena teksturnya yang lebih keras atau karena kurangnya selera makan. Selain itu, beberapa lansia juga mengalami masalah pada gigi dan mulut yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengunyah makanan keras. Akibatnya, mereka lebih memilih makanan yang lebih mudah dicerna, tetapi rendah serat, yang menyebabkan tinja menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan. Dengan meningkatkan konsumsi sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian yang kaya serat, sembelit pada lansia dapat diminimalisir. Kurang minum air putih. Dehidrasi adalah masalah umum pada lansia yang dapat memperburuk kondisi sembelit. Air putih memiliki peran yang sangat penting dalam melancarkan pencernaan karena membantu melembabkan tinja dan memudahkan proses pembuangan. Lansia seringkali tidak merasakan rasa haus dengan baik, yang menyebabkan mereka mengonsumsi cairan dalam jumlah yang sangat sedikit. Selain itu, beberapa lansia juga khawatir tentang sering buang air kecil, sehingga mereka menahan diri untuk tidak minum banyak air. Akibatnya, tubuh menjadi dehidrasi dan tinja menjadi lebih keras serta lebih sulit untuk dikeluarkan. Oleh karena itu, penting bagi keluarga untuk memastikan lansia mendapatkan cukup cairan setiap hari, baik melalui air putih, sup, atau minuman lainnya yang dapat membantu menjaga hidrasi tubuh mereka. Kurang gerak atau jarang olahraga. Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu penyebab utama sembelit pada lansia. Gerakan tubuh,
terutama gerakan ringan seperti berjalan kaki, membantu merangsang gerakan peristaltik usus yang diperlukan untuk pencernaan yang sehat. Lansia yang jarang bergerak atau berolahraga cenderung mengalami penurunan fungsi pencernaan, yang memperlambat pergerakan makanan di dalam saluran cerna dan membuat tinja menjadi lebih keras dan sulit untuk dikeluarkan. Aktivitas fisik yang ringan, seperti berjalan di halaman rumah atau melakukan latihan ringan, dapat membantu memperbaiki aliran darah ke saluran pencernaan dan meningkatkan motilitas usus. Oleh karena itu, penting untuk mendorong lansia agar tetap aktif dengan melakukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kemampuan tubuh mereka demi menjaga kelancaran sistem pencernaan mereka. Efek samping obat tertentu. Beberapa obat yang umum dikonsumsi oleh lansia, seperti obat antihipertensi, obat MAH, dan obat penenang, dapat menyebabkan sembelit sebagai efek samping. Obat-obatan ini bekerja dengan mengubah aliran darah atau memperlambat aktivitas usus untuk meredakan gejala-gejala tertentu. Namun, efek sampingnya bisa berbahaya bagi sistem pencernaan. Obat-obatan ini dapat membuat otot-otot usus menjadi kurang responsif terhadap rangsangan, menghambat proses pencernaan, dan membuat tinja menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan. Beberapa lansia juga mengonsumsi lebih dari satu jenis obat yang dapat memperburuk kondisi sembelit mereka. Jika sembelit terkait dengan obat-obatan, konsultasikan dengan dokter untuk mengganti jenis obat atau dosis yang lebih sesuai, atau untuk mencari pengobatan tambahan yang dapat membantu mengurangi efek samping tersebut. Menahan BAB karena malas ke kamar mandi atau tidak nyaman. Banyak lansia yang memilih untuk menahan BAB karena merasa tidak nyaman atau malas untuk pergi ke kamar mandi, terutama jika mereka harus berjalan jauh atau jika kamar mandi tidak memadai. Rasa sungkan atau takut membuat beberapa lansia lebih memilih menahan keinginan untuk BAB, yang pada akhirnya bisa menyebabkan tinja menumpuk dan mengeras di dalam usus. Selain itu, lansia seringkali merasa tidak nyaman menggunakan fasilitas kamar mandi jika ruangannya tidak cukup bersih atau tidak ramah bagi mereka yang membutuhkan bantuan, seperti pegangan tangan atau kursi. Hal ini bisa mengarah pada sembelit jangka panjang yang memperburuk kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi lansia, seperti memastikan kamar mandi mudah diakses dan menjaga komunikasi agar mereka tidak merasa malu atau enggan untuk melakukan aktivitas alami seperti buang air besar. Yang mengejutkan, Bu Aminah mengaku sering menahan karena tidak enak kalau ke kamar mandi di jam keluarga sedang berkumpul. Setelah kejadian itu, keluarga Bu Aminah mulai membuat perubahan kecil namun konsisten. Mengatur jadwal makan kaya serat, sayur bening, pepaya, dan pisang. Meningkatkan asupan serat melalui makanan adalah langkah pertama yang krusial untuk mengatasi sembelit pada lansia. Sayuran bening, pepaya, dan pisang adalah pilihan yang sangat baik untuk membantu memperlancar pencernaan. Sayur bening mengandung banyak serat larut yang dapat membantu memperlambat proses pencernaan dan mempercepat pergerakan tinja melalui usus. Pepaya mengandung enzim papain yang membantu proses pencernaan, sementara pisang kaya akan serat pektin yang meningkatkan gerakan usus. Dengan mengatur jadwal makan yang teratur, mengutamakan makanan yang kaya serat, dan menghindari makanan olahan yang rendah serat, sembelit bisa dicegah. Mengonsumsinya setiap hari, baik dalam bentuk jus atau sebagai lauk, dapat membantu memperlancar BAB dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Memberikan air hangat setiap pagi dan sebelum tidur. Salah satu kebiasaan yang bisa membantu mencegah sembelit adalah mengkonsumsi air hangat setiap pagi dan sebelum tidur. Air hangat dapat merangsang pergerakan usus, membantu melunakkan tinja, dan memudahkan proses pembuangan. Pada pagi hari, air hangat membantu membangkitkan sistem pencernaan setelah beristirahat sepanjang malam. Sedangkan sebelum tidur, air hangat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi selama malam. Untuk lansia yang sering merasa malas minum air dingin, air hangat bisa menjadi alternatif yang lebih mudah diterima oleh tubuh. Selain itu,
Kebiasaan ini juga bermanfaat bagi hidrasi tubuh secara keseluruhan, yang penting untuk menghindari dehidrasi yang dapat memperburuk sembelit. Mengajak jalan ringan setiap pagi di halaman rumah. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki setiap pagi dapat sangat membantu memperlancar pencernaan pada lansia. Berjalan kaki merangsang otot-otot usus, meningkatkan aliran darah ke saluran pencernaan, dan mempercepat proses pembuangan tinja. Bagi lansia yang mungkin merasa lelah atau kesulitan bergerak, berjalan ringan di halaman rumah atau sekitar lingkungan sekitar adalah alternatif yang aman dan mudah dilakukan. Aktivitas ini juga memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan sirkulasi darah dan meningkatkan mood secara keseluruhan. Dengan mendorong lansia untuk melakukan olahraga ringan secara rutin, bukan hanya sembelit yang bisa teratasi, namun juga kesiapan tubuh secara keseluruhan dapat meningkat, membantu lansia merasa lebih bugar dan nyaman. Membiasakan waktu BAB di pagi hari dan tidak terburu-buru. Salah satu solusi sederhana namun efektif adalah membiasakan waktu buang air besar, BAB, di pagi hari dan memastikan lansia tidak terburu-buru saat melakukannya. Kebiasaan ini memberikan tubuh waktu untuk mencerna makanan dengan lebih optimal selama malam hari dan memulai hari dengan proses pencernaan yang lancar. Lansia yang terburu-buru saat BAB seringkali menahan rasa ingin buang air, yang dapat menyebabkan tinja menumpuk dan mengeras. Menyediakan waktu yang cukup dan lingkungan yang nyaman di kamar mandi akan membantu lansia merasa lebih santai dan tidak tertekan. Dengan menjaga rutinitas ini, tinja akan lebih mudah dikeluarkan dan sembelit bisa dicegah. Mengganti obat mah yang memicu sembelit setelah konsultasi ke dokter. Jika sembelit pada lansia disebabkan oleh efek samping obat, seperti obat mah yang mengandung antasida, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mencari alternatif pengobatan yang lebih ramah bagi pencernaan. Beberapa obat-obatan tertentu dapat memperlambat pergerakan usus dan menyebabkan sembelit. Mengganti obat dengan jenis yang lebih sesuai atau menyesuaikan dosisnya bisa membantu mengurangi sembelit. Selain itu, dokter mungkin akan menyarankan obat pencahar ringan atau suplemen probiotik untuk menjaga keseimbangan mikrobiota usus lansia. Selalu konsultasikan dengan tenaga medis sebelum mengganti atau menghentikan obat untuk memastikan solusi yang aman dan efektif. Memberikan yogurt probiotik seminggu 2 hingga 3 kali untuk kesehatan usus. Yogurt probiotik adalah salah satu makanan yang sangat baik untuk kesehatan usus karena mengandung bakteri baik yang dapat membantu menyeimbangkan mikroflora usus. Probiotik dapat membantu memperlancar pencernaan dan mencegah sembelit dengan meningkatkan pergerakan usus. Memberikan yogurt probiotik seminggu 2 hingga 3 kali kepada lansia dapat membantu memperbaiki keseimbangan bakteri dalam usus yang pada gilirannya akan memperbaiki proses pencernaan secara keseluruhan. Lansia yang mengalami masalah pencernaan atau sembelit akibat ketidakseimbangan bakteri usus bisa mendapatkan manfaat besar dari konsumsi yogurt probiotik secara teratur. Namun, pastikan untuk memilih yogurt yang mengandung kultur hidup agar manfaat probiotiknya maksimal. Membuka komunikasi agar Bu Aminah tidak lagi menahan karena sungkan. Seringkali, lansia memilih untuk menahan keinginan buang air besar karena merasa malu atau tidak nyaman dengan lingkungan sekitar. Salah satu solusi utama adalah dengan membuka komunikasi yang baik dalam keluarga, sehingga lansia merasa lebih nyaman dan tidak merasa sungkan untuk mengungkapkan masalah mereka. Mengajarkan lansia bahwa mereka tidak perlu merasa malu atau takut untuk menggunakan kamar mandi adalah hal yang penting. Dalam kasus Bu Aminah, membuka komunikasi dengan anak dan menantu memungkinkan mereka untuk lebih memperhatikan kebutuhannya dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Dengan cara ini, lansia tidak hanya mendapatkan perawatan yang lebih baik, tetapi juga merasa lebih dihargai dan tidak lagi merasa kesepian dalam menghadapi masalah mereka. Dalam 1 minggu, BAB Bu Aminah mulai lancar kembali. Tapi yang lebih penting, ia tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi masalahnya. Sekarang ia merasa lebih nyaman, bahkan mulai ikut menyiapkan sarapan pagi bersama cucunya. Susah BAB bukanlah masalah yang sepele, terutama bagi lansia. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat,
Sembelit dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, mulai dari rasa nyeri yang terus-menerus, wasir, hingga gangguan psikologis, seperti kecemasan dan depresi karena rasa malu dan ketidaknyamanan. Terkadang, lansia memilih untuk diam atau menahan gejalanya, bukan karena tidak merasa sakit, tetapi karena tidak ingin merepotkan orang lain. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting dalam memastikan bahwa lansia mendapatkan perhatian yang cukup dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah ini. Mulailah dengan langkah sederhana namun efektif, seperti menyediakan air putih yang cukup, memperkenalkan pola makan sehat yang kaya serat, dan membangun komunikasi terbuka agar lansia tidak merasa terisolasi. Dengan perhatian dan perubahan kecil dalam rutinitas harian, kita bisa membantu mereka merasa lebih nyaman dan menjaga kualitas hidup mereka agar tetap sehat dan bahagia. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang mendapatkan informasi penting ini. Kami juga ingin mendengar doa-doa yang Anda harapkan di usia senja. Tulis doa Anda di kolom komentar di bawah, dan mari bersama-sama mendoakan agar doa kita semua dikabulkan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan di setiap tahap kehidupan. Terima kasih sudah menonton, dan semoga doa-doa Anda selalu terkabul.